Pengertian pengauditan, yaitu menilai laporan keuangan wajar atau tidak wajar dalam proses audit, sesuai dengan standar yang dicita-cita dengan didukung bukti-bukti, dan auditor eksternal untuk mengevaluasi bukti tersebut. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi, dan beberapa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan dan SPT pajak penghasilan perorangan. Auditor juga mengaudit informasi yang lebih subjektif, seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan, serta mengevaluasi apakah informasi itu telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama adalah data elektronik dan data lain tentang transaksi. Yang kedua, komunikasi tertulis dengan pihak luar. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Dan yang terakhir adalah kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Perbedaan auditing dan akuntansi yaitu akuntansi menyusun laporan dari bukti transaksi menjadi laporan keuangan, sedangkan auditing memeriksa laporan tersebut, dimulai dari laporan keuangan, kembali ke bukti-bukti pendukung untuk memastikan kebenarannya. Standar yang digunakan, akuntansi berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan audit berpedoman pada standar profesional akuntan publik atau SPAP. Hasil akhir dari akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan seperti laba rugi, perubahan ekuitas modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil akhir dari auditing akan menghasilkan laporan auditor yang berisi opini wajar atau tidak wajarnya laporan keuangan tersebut. Jenis-jenis audit. Akuntan publik melakukan 3 jenis utama audit. Yang pertama, audit operasional. Yang kedua, audit ketaatan. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagaimana contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi pengajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup. Yang pertama, menentukan apakah personal akuntansi mengikuti prosedur yang digarisi oleh kontroler perusahaan. Yang kedua, review tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Jenis-jenis auditor. Ada beberapa jenis auditor. Jenis yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, agen penerimaan negara, dan auditor internal. Yang pertama, kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Kedua, auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office atau GAO, sebuah badan non-partisan dalam cabang legislatif pemerintah federal. Yang ketiga, agen penerimaan negara bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh Kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan.
Keempat, auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen sama seperti gaul mengaudit untuk kongres. E. Aktivitas kantor akuntan publik. Yang pertama, aktivitas jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak organisasi kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas, sehingga mengandalkan kantor akuntan publik untuk menyusun laporan keuangannya. Dengan demikian, kantor akuntan publik melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Aktivitas yang kedua adalah jasa pajak. Kantor akuntan publik menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan, baik untuk klien audit maupun non-audit. Hampir setiap kantor akuntan publik melakukan jasa perpajakan, yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Aktivitas kantor akuntan publik yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan kantor akuntan publik memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya untuk mengoperasikan bisnisnya secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien, hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, sistem e-commerce, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi semua kantor akuntan publik adalah: yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien serta efektif. Yang ketiga, meningkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Kantor akuntan publik mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasi dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan, pelaporan, dan bukti. International Standard on Auditing dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board dari International Federation of Accountants. International Auditing and Assurance Standard Board berupaya meningkatkan keberagaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia dengan mengeluarkan pernyataan mengenai berbagai fungsi audit, serta dengan mendorong penerimaannya di seluruh dunia. International Standard Auditing tidak mengesampingkan peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas informasi keuangan atau informasi lainnya, karena peraturan setiap negara itu sendiri biasanya mengatur praktik-praktik audit. Peraturan ini mungkin berupa ketetapan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau badan profesional. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami jelaskan. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.